Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita buka pertemuan kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur selalu kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang memenuhi segala kebutuhan kami. Engkau Allah yang tahu setiap kesusahan kami. Engkau Allah yang sudah memberikan Yesus bagi kami, yang mengangkat segala kekurangan kami, sakit penyakit kami, dan juga sudah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan Engkau setiap waktu dalam hidup kami. Kami mau datang lagi ke hadirat Engkau untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami. Thank you Jesus. Amin. Puji Tuhan. Pembahasan hari ini mengenai kasih. Bagian kedua. Jadi mari kita nyanyikan satu pujian yang berkenaan dengan kasih. Andaikan ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih sabar sederhana, kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami kasih Tuhan, ajar kami bahasa kasih Engkau, sehingga kami selalu dekat dengan Engkau, dan kami juga selalu dekat dengan sesama kami di dalam kasih. Haleluya. Hari ini pembacaan bebas, saudara, pembahasan bebas, jadi saya masuk dan teruskan mengenai kasih ya. Macam-macam kasih menurut pendapat Yunani kuno. Ada beberapa kasih dalam bahasa Yunani atau Greek yang dibagi dalam 7 macam. Sebenarnya ada 8 ya, tapi kita bahas yang 7 saja. Yang pertama itu eros. Eros adalah kasih romantis atau cinta yang penuh gairah yang melibatkan daya tarik seksual wanita dan pria yang akan ditemukan pada pasangan suami istri. Ini saya bahas beberapa macam kasih. Yang kedua, kasih yang kedua ada philia. Philia dikarakteristikkan sebagai hubungan yang intim, yang saling mengenal satu sama lain. Kasih yang mendorong dan memberi support. Ada unsur kebaikan dan ada unsur kemurnian atau authentic. Di mana biasanya persahabatan yang sejati dilandaskan dengan kasih ini, kasih philia. Kasih ini juga dilandasi dengan niat baik atau keinginan untuk melakukan yang terbaik untuk orang lain. Ini kasih persahabatan. Yang ketiga ada ludus. Adalah kasih atau cinta yang tergila-gila atau bermain-main dan menggoda. Nah, situasi di mana ada perasaan naksir atau tergoda yang bernuansa kasual gitu ya. Kasual dan juga seksual yang menyenangkan
menyenangkan perasaan, tetapi dengan tidak ada implikasi kewajiban atau keterikatan. Jadi mereka melakukannya secara casual, meskipun itu suatu dosa, ya, melakukan hubungan seksual secara bebas. Dengan kata sehari-hari kita bisa katakan ludus adalah cinta birahi atau cinta yang bebas. Yang keempat kita bahas itu storge, ya, storge atau storge. Nah, ini kasih tidak bersyarat, kasih kekeluargaan, kasih yang memproteksi, kasih yang berbasis pada kekerabatan. Seperti kita mengasihi saudara-saudari kandung kita. Meski kita belum tentu menyukai mereka, dalam keluarga ada saja ketidaksukaan satu sama lain, atau kita tidak terlalu suka dengan orang tua kita karena mereka terlalu mengajar kita terlalu keras atau seperti itu, ya. Nah, kita harus tetap mengasihi mereka meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang baik atau melakukan kesalahan dalam mendidik kita misalnya. Jadi storge ini atau storge ini didorong oleh keakraban dan kebutuhan, bahkan kadang-kadang sebagai kasih yang satu arah. Contohnya seorang ibu yang tetap mengasihi bayinya meskipun bayinya itu belum tahu bagaimana membalas kasih ibunya itu. Jadi satu arah, ya. Storge, kasih dalam kekeluargaan, bisa juga satu arah. Storge ini juga bisa digambarkan sebagai rasa patriotisme kepada negara, ya. Pengorbanan kepada negara ini adalah juga suatu cinta atau kasih termasuk dalam storge. Atau juga kesetiaan pada kawan dalam satu tim, ya. Kita punya tim basketball atau tim sepak bola, kesetiaan antara kawan dalam satu tim. Ini bisa juga dimasukkan dalam cinta atau kasih storge. Yang kelima adalah philotia. Philotia adalah kasih yang mencintai diri sendiri. Philotia dalam bahasa Yunani kuno itu mencakup dua konsep. Konsep yang pertama adalah konsep yang baik dan sehat, yang didasari pada kasih atau cinta yang memperkuat percaya diri. Kalau engkau mengasihi diri sendiri untuk mempercayai diri, it's okay. Tapi ada juga contohnya lain deh, ya. Saya kasih contoh dulu, ya, untuk cinta kepada diri sendiri yang memperkuat percaya diri. Contohnya, bagi kita nih yang sudah berusia 50-an ke atas, kita akan berusaha untuk berolahraga, merawat diri, dan makan makanan yang sehat, supaya kita kelihatan tetap sehat, awet muda, ya, dan juga untuk memperkuat rasa percaya diri kita. Jadi cinta kepada diri sendiri untuk memperkuat rasa percaya diri itu baik. Ya, kita melakukan sesuatu, berolahraga atau juga ya do make up lah ya perempuan ya, lightly, jangan sampai hitam biru hitam kuning sono sini ya. Dan juga menjaga makanan kita dan juga penampilan kita itu baik untuk memperkuat percaya diri kita. Tapi ada satu konsep lagi tentang philotia ini, ya, cinta philotia ini, yaitu konsep egoisme yang menjurus kepada pencarian akan ketenaran dan kenikmatan pribadi dan sangat memperhatikan statusnya. Jadi ada dua prinsip ataupun dua keadaan dengan kasih atau cinta philotia ini. Kasih yang mengasihani atau mengasihi diri sendiri. Bisa sesuatu yang positif yang membuat mereka percaya diri, tapi juga bisa negatif yang membuat seseorang menjadi ego, ya, egoisme, dan juga mencari ketenaran atau popularitasan sendiri, atau juga suatu kenikmatan pribadi. Jadi juga dia sangat memperhatikan statusnya. Jadi kalau dia dandan segala macam bukan untuk memperkuat percaya diri, tapi biasanya untuk something to show off, it is me, gitu ya. Nah, it's beda, ada perbedaan. Jadi kasih ini bisa menjadi fondasi dari narsisme. Kalau dia berpikiran yang negatif, jadi bikin seperti narsisme, berpikir terlalu tinggi tentang dirinya sendiri. Jadi ada dua konsep dalam kasih philotia. Kasih yang mengasihi dirinya sendiri. Bisa positif, bisa membangun rasa percaya diri, atau juga bisa menjadi fondasi sebagai narsisme. Dia berpikir terlalu tinggi tentang dirinya, jadi mengecilkan orang lain, jadi sombong begitu ya. Yang keenam adalah pragma.
Pragma adalah kasih yang dibangun di atas komitmen, saling pengertian, kepentingan bersama secara jangka panjang, seperti membangun sebuah keluarga. Adalah mungkin kalau lambat laun kasih eros ya, yang berdasarkan pada emosi dan gairah seksual antara suami istri bisa menjadi kasih pragma, yaitu sebagai pasangan yang tumbuh bersama untuk saling menghormati, saling menghargai, saling menerima perbedaan dan kekurangan masing-masing, dan belajar untuk berkompromi supaya setiap orang atau setiap pihak sama-sama diuntungkan. Jadi bisa juga kasih pragma ini di dalam suatu keluarga bisa dimulai mungkin dengan kasih eros atau cinta eros ya. Yang pertama mereka mengadakan hubungan seksual secara nafsu, dan tetapi ketika mereka bertobat, mereka membangun suatu rumah tangga dan menjadi satu kasih yang pragma, kasih antara suami istri yang baik, bukan lagi berdasarkan sexual emotion gitu ya, tapi kasih yang saling menghargai, saling menghormati, saling menerima kekurangan masing-masing, dan mereka belajar juga untuk berkompromi supaya setiap pihak ini sama-sama diuntungkan. Ini adalah kasih yang langgeng, yang berakar dalam perasaan romantis dan dalam kasih seorang pendamping. Kasih suami istri yang baik, jauh daripada eros ya. Yang ketujuh adalah agape, kasih universal yang penuh empati. Empati itu kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain. Agape adalah kasih kepada sesama termasuk kepada Allah, dan kasih Allah juga kepada kita, kasih kita juga kepada Allah, kasih kita kepada alam, kasih kita kepada ciptaan Tuhan, dan kepada orang-orang lain, bahkan orang asing. Secara umum, kasih agape adalah kasih yang empati kepada kemanusiaan dan kadang-kadang juga berhubungan dengan altruisme, yaitu sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan orang lain. Ya, kebalikan dari egoisme. Ini yang saya rasakan. Saya selalu memberikan kebaikan untuk orang lain, meskipun kadang saya sendiri membutuhkan, tapi saya lihat orang lain lebih membutuhkan, saya akan berikan itu juga kepada mereka. Kita belajar untuk memberikan kasih yang murni, kasih agape ini kepada sesama kita. Karena di dalam kasih agape ini kita termasuk juga memperdulikan dan mengasihi orang lain tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya. Ini adalah kasih yang terbaik sebagai pondasi dari masyarakat dan komunitas yang baik. Inilah kasih Allah akan kita manusia, kasih yang tidak menuntut balas. Nah, itu yang sudah saya sampaikan. Ada 6 macam-macam kasih menurut kasih dalam bahasa Yunani atau Greek ya. Sebenarnya ada satu lagi mania, tapi it's okay, kita tidak perlu bahas yang mania. Nah, sekarang kasih menurut Alkitab. Kasih di dalam Alkitab dijelaskan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak serakah ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, bukan pendendam. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Cinta keadilan dan kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Tidak suka gosip atau ember. Aduh, apa bilang bocor apa ya? Oke. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tekun, perseverance. Kasih tidak berkesudahan. Kasih itu everlasting, abadi. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih akan tinggal tetap. Puji Tuhan. Itu yang dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 tentang kasih. Saudara membaca kriteria dari kasih di atas tadi yang sudah kita baca, kita bisa bayangkan betapa susahnya untuk melakukan semua itu. Mungkin beberapa darinya kita lakukan, tapi untuk melakukan semua itu sepertinya kita sudah jadi malaikat kalau kita mampu melakukan semua itu ya. Tapi kita masih manusia. Tapi kita harus juga ingat,
bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sebelum dia terangkat ke surga, dia sudah meninggalkan kuasanya melalui Roh Kudusnya kepada kita. Sehingga kita mempunyai Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, yang memampukan kita melakukan segala sesuatu yang baik dan benar. Kita tidak akan pernah mampu melakukan sesuatu perbuatan kasih yang seperti dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8. Terlalu banyak ya, kasih ini tidak serakah, tidak sombong, murah hati, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita tidak mampu melakukannya tanpa campur tangan Roh Kudus. Kita masih manusia yang lemah. Karena itu kita meminta Allah untuk tetap memberikan Roh Kudusnya kepada kita, sehingga kita mampu melakukan semua yang diperintahkan Allah di dalam firman-Nya. Jadi kita mau Allah tinggal di dalam kita, di dalam rohnya itu tinggal di dalam kita. Nah, saudara, kita teruskan dengan kasih di dalam Alkitab mempunyai dua arah. Yang pertama, Allah mengasihi kita supaya kita juga mengasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan karena kita telah menerima kasih Allah di dalam keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, maka patutlah bagi kita untuk mengasihi Allah. Ya, untuk mengucap syukur karena Allah sudah mengasihi kita lebih dahulu melalui pengorbanan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan dan juga mengangkat segala kelemahan kita. Kasih kita kepada Allah adalah vertikal, kasih yang menyembah, kasih yang memuja, mengucap syukur, dan kasih dengan segenap hati. Vertikal, kasih kita kepada Allah. Matius 22 ayat 37-38 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Jadi hukum yang pertama dan yang terutama, kasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan akal budi. Kita memuji Dia, memuliakan Dia, mengucap syukur kepada Dia. Yang kedua, Allah mengasihi kita supaya kita mengasihi sesama. Ini adalah kasih yang horizontal, kasih yang estafet, yang sambung menyambung. 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam kita mengasihi sesama, kita harus ingat, kita mengasihi sesama kita karena kita sudah menerima kasih daripada Allah. Kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama. Vertikal, itulah arti salib. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan kasih kepada sesama ini juga harus sambung menyambung. Bukan hanya kepada satu orang, ya, tetapi diteruskan kepada yang lain lagi. Nah, saudara, di dalam kita mengasihi sesama kita ada beberapa tipe kasih yang bisa kita praktekkan. Mengasihi sesama ada beberapa kasih dari 7 macam kasih tadi yang kita bisa praktekkan. Yang pertama itu kasih agape. Yang pertama ya, kasih murni tanpa syarat. Kasih ini sangat sulit kita lakukan, saudara, tanpa pimpinan Roh Kudus. Jangankan antara sesama yang tidak serumah atau bahkan yang tidak kita kenal. Dengan pasangan suami istri, sekalipun untuk mempraktekkan kasih yang tidak bersyarat ini sangat susah. Kita manusia yang penuh perhitungan. Kalau saya melakukan ini atau itu, kita akan bertanya, apa upahnya? Apa balasannya? Apa untungnya? Anak saya saja kalau saya minta bantu untuk buang sampah ya, atau untuk bantu cuci mobil misalnya begitu, dia selalu tanya, what will I get? Saya dapat apa? Apa upahnya? Selalu tanya. Karena ngikutin bapaknya. Kalau saya suruh sesuatu, what will I get? Apa upahnya? Meskipun cuma main-main, tapi kata-kata itu tidak baik. Anak-anak belajar dari situ ya. Jadi jangan membuat lelucon dari sesuatu yang tidak baik, ya.
Kalau saya bilang don't say that, dia bilang oh it's only fun. No, itu bukan joke, itu bukan fun, ya. Itu menurun kepada anak-anak. Anak-anak melihat, mendengar apa yang ayahnya katakan dan mereka ngikutin. Anak-anak belum mengerti kalau itu joke atau apa, tapi kita jangan membuat joke atau lelucon atau fun dari sesuatu yang tidak baik. Jangan lakukan, saudara. Nah ini jadi sering bikin saya gregetan ya, gregetan sama bapaknya juga sama anak-anak. Kalau disuruh sesuatu saya bilang, upahnya apa? What will I get? Nah, ini yang membuat kita juga ibu-ibu mungkin merasa sama ya, kalau anak-anaknya disuruh ini itu selalu nanya upah dulu begitu. Belum dikerjain udah tanya upah. Ya karena buat mereka segala sesuatu yang mereka lakukan itu harus ada rewardnya. Nah ini anak-anak zaman sekarang ini ya, nggak melakukan sesuatu sebagai rasa kasihnya, sebagai hormatnya kepada orang tua, tapi udah zaman mungkin di sini, saya nggak tahu di Indonesia ya. Kalau di sini anak saya begitu, kalau di sesuatu upahnya apa? Ya nanti saya kasih ini, kasih itu, baru dia mau kerjain. Saudara. Ya buat mereka anak ini kalau sudah ada nominal dolarnya atau apa gitu ya, baru mereka mau lakukan. Tetapi puji Tuhan, Bapa kita berikan hikmat kepada kita, Bapa kita di sorga. Dia memberikan hikmat juga buat saya untuk tahu bagaimana untuk merespon dengan baik kalau situasi ini terjadi. Ya, karena ini sering terjadi, jadi saya harus punya hikmat. Saya minta hikmat dari Allah. Jadi memang susah sekali untuk mengaplikasikan kasih agape ini, saudara. Seperti saya bilang, antara suami istri, antara anak orang tua, antara saudara bersaudara, masih ada perhitungan, banyak perhitungan di antara mereka ya. Kalau kita suruh, kita ini tahu, kita nggak perlu kasih nominal begitu ya. Oh lu kerjain ini deh, ntar gua kasih 100.000 gitu. Kita nggak perlu sebenarnya begitu. Kalau kita tahu mereka melakukan sesuatu tanpa diminta pun, kita akan lakukan. Tetapi ada banyak orang-orang yang seperti itu, belum kerjakan sesuatu nanya dulu upahnya apa, berapa duit lo mau kasih. Nah seperti itu saudara ya. Jadi mari kita belajar, kita lakukan sesuatu, ada orang yang perlu bantuan, kita lakukan, kita bantu mereka, kita percaya orang yang berhati baik, orang yang di dalam Tuhan tidak akan menyia-nyiakan menggratisin ya segala pekerjaanmu. Pasti ada sesuatu yang dia bayar yang sesuai gitu. Jadi jangan takut. Makanya saya lebih kesel juga kalau orang belum kerjain apa-apa sudah minta upah. Karena saya tahu berapa jam dia bekerja, bagaimana pekerjaannya, itu saya nilai gitu loh. Kita menilai begitu. Jangan dikiranya karena kita suruh tidak ada upah. Nah saudara, jadi kasih agape ini tidak dapat kita lakukan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Hanya kita dapat lakukan dengan intervensi daripada Allah melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita. Ini kasih yang rela berkorban. Kita bisa rela berkorban, tapi seberapa jauh? Kita katakan, aku rela untuk berkorban, tapi seberapa jauh? Seberapa banyak engkau bisa berkorban? Atau seberapa sering engkau bisa berkorban? Mungkin sekali-sekali sih oke ya, tapi kalau sering-sering no, mungkin begitu. Tapi dikatakan kasih agape, seberapa jauh, seberapa banyak, seberapa sering kita harus lakukan. Dengan kasih agape kita mampu melakukannya sesering mungkin, selalu. Saudara, kita jangan kecil hati. Dengan anugerah daripada Allah dan kuasa daripada Roh Kudus-Nya, kita akan dibentuk untuk memiliki kasih dan kepribadian seperti Kristus yang rela berkorban. Berkorban ini bisa perasaan ya, berkorban perasaan. Saya selalu berkorban perasaan dengan bapaknya, dengan anak-anak. Kalau disuruh tuh ngeyel begitu terus gitu, ya udah berkorban perasaan, kita sabar, kita ampuni. Berkorban juga bisa berkorban uang ya, kita melihat seseorang yang membutuhkan, saya rela tidak makan-makan di luar, tidak jajan-jajan, asal bisa membantu mereka yang kekurangan. Kita harus bisa berani untuk berkorban. Juga tenaga dan waktu.
Tenaga dan waktu. Kalau kita punya waktu, masih ada tenaga, saudara, bantu saudara-saudara kita mungkin dengan ya melakukan sesuatu yang bisa engkau lakukan untuk mereka ya. Dan juga saudara, berkorban ini bisa juga pengorbanan fisik atau penganiayaan. Dan kita lakukan segala sesuatunya saudara dengan tanpa pamrih, tanpa menuntut balas, tanpa memandang orang atau suku atau sosial ekonomi mereka dan sebagainya. Tapi sekali lagi dengan anugerah Allah saja. By the grace of God, kita sebagai anak-anaknya mampu melakukan itu karena kita sudah diberi kuasa untuk melakukan apa yang Bapa ingin kita lakukan. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan akan menjadi contoh buat kita. Mengasihi dengan sungguh dan tanpa pamrih. Puji Tuhan. Yang kedua, dari 7 kasih ini, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ada kasih pragma yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Atau kasih suami istri dalam pernikahan dan dalam keluarga. Tentu saja di dalam kehidupan kita di dunia ini saudara, ketika kita menikah, kita berjanji dan berkomitmen untuk saling pengertian dan membangun kepentingan bersama untuk jangka panjang. Juga sebagai pasangan yang bertumbuh bersama untuk saling menghormati, saling menghargai, menerima perbedaan dan kekurangan masing-masing, dan belajar untuk berkompromi supaya setiap pihak sama-sama diuntungkan begitu. Ini idealnya. Tetapi banyak dari kita yang menikah karena ada suatu alasan tertentu, ya mungkin buru-buru atau mau cepet-cepet menikah karena sudah di umur, takut nanti dibilang perawan tua atau perempuan tua begitu ya. Jadi sering kurang ada komunikasi, kurang mengenal, kurang kompromi, kurang pembicaraan dalam segala sesuatu dengan seseorang yang kita menikahi dengan buru-buru ya. Tentang bagaimana membuat suatu keluarga atau membangun suatu keluarga yang baik, tidak ada pembicaraan yang lebih panjang atau lebih mendetail bagaimana kita mau membangun suatu rumah tangga. Atau karena menikah dengan pasangan yang tidak seiman, sehingga akhirnya kita mendapatkan masalah. Karena perbedaan ideologi, perbedaan iman, perbedaan pemahaman, perbedaan norma-norma dan moral, perbedaan prinsip, perbedaan pendapat dalam mendidik anak-anak misalnya, atau dalam mengatur keuangan, atau dalam tata cara hidup dan rutinitas di dalam rumah tangga dan sebagainya. Ini yang saya alami. Ya, sangat penting saudara, engkau menikah dengan seorang yang sudah di dalam Tuhan. Meskipun sama-sama Kristen pun ya, kalau dia belum di dalam Tuhan, tunggulah. Ya, tunggu sampai dia benar-benar sama-sama mature di dalam iman, sama-sama dewasa di dalam iman. Kalau tidak, meskipun cuma Kristen-Kristenan, tapi yang satu sungguh di dalam Tuhan, nanti tidak klop saudara. Sama saya juga menikah dengan orang yang tidak takut Tuhan. Saya bilang oke, saya percaya nanti Tuhan saya bisa bawa dia. Ternyata kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Ada memang yang menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka terbawa hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, saya sudah bertahun-tahun mengajak dia, tapi hatinya bebal, hatinya keras. Ya, dia masih mengeraskan hati. Saya percaya suatu saat itu akan terjadi, tapi saya tidak tahu waktunya. Nah ini mempunyai banyak problem, membawa banyak problem. Tidak ada dalam satu rumah tangga saya itu ada satu kesatuan dalam prinsip, dalam pendapat, dalam hal mendidik anak-anak. Saya mendidik anak-anak seperti ini, dia menentang. Dia menurut caranya dunia, saya menurut caranya Tuhan. Jadi tidak pernah klop. Ini yang membuat anak-anak juga menjadi mungkin rebellious ya, sedikit berbantahan karena dia lihat orang tuanya selalu berbantahan. Juga rutinitas di dalam rumah tangga. Saya mau kita makan bersama, kita duduk di meja, kita berdoa makan bersama, tapi tidak pernah terjadi. Dia bapaknya cuma mau duduk di depan TV dan makan. Jadi tidak ada kebersamaan. Nah ini salah satu saudara kita harus lihat. Kalau engkau mau menikah anak-anak muda, lihat dulu bagaimana cara hidupnya dia. Ya, apakah dia mempunyai
rutinitas atau kebiasaan yang baik, duduk di meja ketika makan ataupun berdoa sebelum makan atau sesuatu seperti itu, apakah dia orang yang mengasihi Allah? Sangat penting. Mempunyai dasar yang sama sebelum engkau membangun suatu rumah tangga sangat penting, ya. Ada juga sih saudara, orang-orang yang dulunya sebelum mengenal kebenaran hidup bebas dengan pasangannya, ya. Atau mereka juga yang berganti-ganti pasangan. Kemudian mereka menikah dan mengenal kebenaran. Ada kemungkinan kasih yang dimulai dengan hawa nafsu lambat laun bisa menjadi kasih suami istri yang murni di dalam rumah tangga. Ini bisa terjadi kalau mereka mengundang Allah. Ada pertobatan di dalam diri mereka. Kasih anugerah Allah turun atas mereka. Tapi buat kita yang sudah mengenal Kristus, mari kita mulai sesuai dengan sesuatu yang benar. Ya, meskipun sudah lewat, ya. Saya menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan, ya, tidak sudah lewat, tidak bisa lagi memilih untuk mencari yang seiman. Saya selesaikan dengan dia dulu. Saya tunggu hikmat daripada Tuhan. Kita tidak mau terburu-buru, ya. Engkau menikah dengan orang yang tidak seiman, oh ya udah ceraiin aja gitu. Kita cari lagi yang seiman. Saudara, tetap tinggal di dalam Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa hikmat yang akan kita dapat. Jangan cuma gara-gara tidak seiman. Ada satu teman, dia tidak seiman, dia bilang akhirnya dia ceraikan suaminya. Saya bilang, tapi kalau dia tidak mengabuse, dia tetap baik kepada engkau, cuman karena tidak seiman, cuma karena perselisihan biasa, itu biasa dalam rumah tangga. Bukan sesuatu yang menganiaya begitu, ya, dengan kata-kata yang kasar, atau meludahi, atau menghardik, atau segala macam. Itu masih biasa. Tapi ya, dia ceraikan, terus sekarang dia mencari lagi yang di dalam Tuhan. Saudara, seperti kita akan bahas dalam minggu buat besok, ya, tentang perceraian di dalam Alkitab, ya. Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus tapi Alkitab. Tuhan Yesus tidak menginginkan adanya perceraian, tapi karena kedikilan manusia. Jadi pada itu waktu itu dikatakan Musa pun memberikan surat cerai karena keinginan manusia. Nah, kita akan bahas besok. Jadi dalam kasih agape ada di dalam rumah tangga kita, atau juga kasih yang bisa kita terapkan kepada sesama kita, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan juga kasih pragma. Kasih pragma adalah kasih di dalam rumah tangga, hubungan suami istri. Jadi jangan juga bilang, ya, mereka-mereka atau kalian yang masih berhubungan bebas, ya, masih belum terikat dengan pernikahan tapi sudah melakukan hubungan seksual, jangan bilang, ya nggak apa-apalah, nanti juga kita married, nanti juga kita menikah gitu, ya. Nah, kita yang sudah tahu kebenaran, mari kita melakukan kebenaran itu sejak awal dan dengan takut akan Tuhan. Kita yang sudah menikah, mari kita praktekkan kasih pragma ini, yaitu kasih yang langgeng, yang berakar dari dalam perasaan yang romantis, ada romantisme juga di sini, dan dalam kasih seorang pendamping. Seorang pendamping suami, seorang pendamping kepada istri, istri seorang pendamping kepada suami. Puji Tuhan, saya percaya dengan hikmat Tuhan, dengan berkat daripada Dia, by His grace and His mercy, saudara bisa mengalami kasih romantis, kasih pragma di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Kasih ketiga yang ada dan bisa kita praktekkan, kasih storge, kasih di dalam kekeluargaan atau karena ikatan keluarga atau darah, ya. Kasih ketiga yang bisa kita praktekkan untuk sesama adalah kasih storge. Kasih yang ada atau hadir dan terjadi karena adanya ikatan darah dalam keluarga. Keluarga di sini bisa keluarga inti, yaitu bapak, ibu, anak-anak, atau keluarga besar, extended family, yang termasuk paman, tante, keponakan, sepupu, kakek, nenek, dan sebagainya. Nah, banyak orang berkata, tentu saja saya sayang dia, membela dan membantu dia, karena dia kan adik saya, karena dia kan ibu saya, orang tua saya, dia kan kakak saya, pastilah saya bela dia. Saudara, betapa kita mengucap syukur kalau kita di dalam keluarga inti, anak, orang tua, saudara bersaudara, saling mengasihi seperti itu. Saling membantu seperti itu. Tapi di awal-awal manusia berada di dunia ini, pada zaman Adam dan Hawa, suami istri ini sudah saling menyalahkan, saudara. Kemudian juga pada zaman anak-anak mereka, Kain dan Habel,
sebagai saudara sudah menunjukkan keiri hatiannya. Kain sudah menunjukkan keiri hatiannya kepada Habel sampai akhirnya dia membunuh adiknya, membunuh Habel. Nah, di zaman ini lebih parah lagi juga, ya. Banyak orang tua yang menganiaya anaknya atau sebaliknya. Ada juga orang tua yang memperkosa anaknya. Banyak saudara bersaudara yang marahan, tidak bertegur sapa, saling menjelekan, berkelahi, bahkan sampai bunuh-bunuhan pun ada, ya, antara anak saudara bersaudara atau anak dengan orang tua. Jadi jangan mengira karena kita atau kalian itu bersaudara, dan kalian otomatis atau kita otomatis akan mempraktekkan kasih storge ini. Kita mampu mengasihi saudara kita yang bandel, yang suka ngedumel, yang iri hati, yang nakal, yang suka mencuri, yang suka menipu, yang suka omongin jelek tentang kita. Atau saudara dan orang tua kita yang mungkin menyakiti perasaan kita atau badan kita. Mungkin waktu kita kecil kita sering dipukulin begitu. Meskipun rasanya kita sudah melakukan hal yang baik begitu ya. Tapi sering gak tahu kenapa kok jadi emosinya dicurahkan kepada salah satu dari kita. Kita dipukul, kita sering dimaki-maki. Padahal kayaknya udah rajin begitu. Jadi kita nah itu ada perasaan sakit hati atau segala macam itu. Nah ini kita lihat bahwa di dalam keluarga pun, satu darah pun masih ada keadaan, perasaan hati, ketidakbenaran di dalamnya. Nah, kasih ini apakah masih bisa kita aplikasikan, saudara? Hanya karena kasih Allah, anugerah dari Allah, grace from God, kita bisa melakukannya, saudara. Jadi kita tetap bisa mengasihi saudara-saudara kita sedarah, orang tua kita atau siapapun di dalam keluarga kita yang sedarah, ya, meskipun mereka itu mencuri, bandel atau segala macam melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Kita dapat melakukannya karena kasih karunia Allah saja. Saudara kita sebagai manusia yang fana tidak akan mampu mempraktekkan kasih storage ini. Saya katakan lagi, tanpa kasih Allah. Kasih Allah yang sempurna itu yang harus ada di dalam diri kita. Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara-saudara di sini bisa saudara kita sedarah. Saudara satu ras dengan kita, ya. Engkau orang Batak, engkau orang Sunda, engkau orang Jawa, satu ras. Atau saudara-saudara kita sepelayanan, satu gereja ataupun tidak. Satu gereja, berbeda gereja, tapi kita sama-sama melayani Allah yang sama. Atau tetangga kita yang mungkin tidak seiman atau sebagainya. Ya, setiap orang, mereka saudara-saudara kita. Saudara, kita mengasihi mereka, saudara, karena belum tentu saudara kita yang sedarah saja bisa mengasihi kita, ya, atau membantu kita dalam kesukaran kita. Jadi kita harus mengasihi setiap orang, karena belum tentu bantuan yang kita dapat itu kita dapat dari saudara yang sedarah kita, ya. Karena seperti engkau, seperti saya misalnya, saya tinggal di sini, ya, bantuan dari saudara saya kan mereka ada di sana. Jadi bantuan-bantuan saya kebanyakan juga dari saudara-saudara saya di sini, ya, dari teman-teman, dari teman-teman sepelayanan di gereja. Nah, itu bantuan saya dapat. Jadi kasihi setiap orang dimanapun engkau berada, karena saudara-saudaramu bukan saja saudara-saudara yang sedarah. Saudara-saudaramu bisa tetanggamu, ya. Tetangga saya baik sekali, dia selalu nganterin saya makanan Vietnam, enak. Puji Tuhan, kita sama-sama saling mengasihi tetangga bertetangga. Dan juga teman-teman sepelayanan atau teman-teman Kristen yang lain atau bukan Kristen pun, ya. Nah, kasihi mereka, karena kita tidak tahu pertolongan akan datang dari mana. Allah bisa pakai setiap orang, bukan saja dari saudara kita sedarah atau dari orang tua kita, tapi dari setiap orang yang Allah mau pakai, asal kita juga mau mengasihi mereka lebih dulu. Dan kita juga bisa tahu bahwa kadang, saudara, ada seorang sahabat yang bisa melebihi kasih seorang sahabat, bisa melebihi kasih seorang saudara. Jadi banyak-banyaklah bersahabat dan mempunyai sahabat. Amsal 17 ayat 17 mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran.
Ini dia seorang sahabat, bukan cuma teman untuk rame-rame, untuk happy-happy, tapi sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan dia menjadi saudara dalam kesukaran. Kesukaran, bukan dalam happy ya, bukan dalam keadaan yang menyenangkan, tapi dalam kesukaran pun mereka akan berada di sisi kita, membantu kita. Dan yang berikutnya saudara adalah kasih filia, kasih persahabatan. Allah mengasihi kita juga karena itu adalah nature dan sikap, ada nature Allah atau sifat Allah yang alami. Karena ia mengasihi kita dan mau menjalin hubungan kembali dengan kita manusia, yaitu hubungan yang pernah terputus karena dosa dari Adam yang terus menurun kepada kita. Tetapi puji Tuhan untuk Yesus yang sudah Allah berikan bagi kita untuk penebusan atas dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah, kita mengucap syukur untuk Yesus yang sudah diberikan, yang memberikan kita suatu janji kehidupan yang kekal di dalam Dia. Matius 22 ayat 39 sampai 40 mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Kedua hukum ini maksudnya hukum yang pertama tadi, kasih Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi, dan kemudian dengan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi kasih filia, kasih persahabatan. Ini harus kita nyatakan dan buktikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu harus kita nyatakan dan buktikan dengan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Siapa sesama kita saudara? Sudah saya sebutkan tadi, kita sudah tahu bahwa sesama kita adalah setiap orang yang kita temui di dalam kehidupan kita. Apakah tetangga atau orang yang kita jumpai di pasar, di sekolah, di kantor, dimanapun kita berada. Orang yang tidak kita kenal secara pribadi atau secara dalam, atau orang-orang yang cuma lalu lalang di sekitar kita, mereka adalah saudara-saudara kita, sesama kita. Jadi sesama kita bukan cuma sahabat-sahabat kita, ya, karena sahabat belum tentu saudara atau teman. Maksudnya kalau sahabat itu lebih tinggi ya, tingkatannya dari teman. Sahabat lebih tinggi tingkatannya dari teman. Kalau teman-teman ya bisa cuma kenal sekali, dua kali, ataupun cuma lalu lalang hi, say goodbye, begitu bisa kita bilang teman. Tapi sahabat adalah seseorang yang dekat dengan kita, mau tahu kesukaran kita, mau membantu kita. Saudara, di dalam hidup ini selalu ada pro dan kontra, hitam dan putih, suka atau tidak suka, dan selalu ada dua sisi yang berbeda. Ada sesama yang akan membalas kasih kita dengan kasih juga. Puji Tuhan, kasih kita dengan mereka dibalas dengan kasih. Tapi banyak saudara, mereka yang akan membalas kasih kita kasih mereka kasih, tapi mereka balas dengan prasangka, dengan prejudis. Atau mereka balas dengan fitnah, dengan slander. Atau juga dengan kebencian, mereka balas dengan hatred. Atau dengan iri hati, dengan jealousy. Kita mengasihi mereka, tapi mereka balas dengan caci maki, dengan scorn. Kita mengasihi mereka, tapi mereka balas dengan ejekan, dengan mocking. Banyak terjadi saudara. Bahkan dengan tindakan fisik seperti meludahi misalnya, memukul atau menciderai. Sometimes it's difficult ya. Kalau ada itu saya harus belajar menciderai atau bahkan membunuh ya. Jadi jangan harapkan ketika kita menebarkan kasih, kita akan menuai kasih juga. Memang hal kita mengatakan apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Kita tabur kebaikan, tapi tuaian itu bukan kita dapat dari orang lain. Tuaian itu kita akan dapat dari Allah. Kita menabur kasih, belum tentu kasih kita terima dari orang lain. Mungkin ejekan dan segala macam caci maki, cercaan, fitnahan itu yang kita dapat. Tapi saudara, reward kita bukan berarti dari mereka, bukan berasal dari mereka, tapi dari Allah. Kita tetap menuai, tapi menuai sesuatu yang abadi. Kita menuai sesuatu yang kekal dari Bapa di sorga.
Jadi saudara, jangan patah hati. Jangan engkau bilang, katanya kalau kita menuai yang baik, kita menyebar yang baik, kita menanam yang baik, kita akan menuai yang baik. Iya, tapi manusia itu berbeda-beda, hatinya berbeda. Dengan mereka yang sudah dijamah oleh Roh Kudus, apa yang kita kasih baik, mereka akan balas baik. Tetapi ada orang-orang yang juga masih hatinya dikuasai oleh roh-roh dunia, roh-roh jahat. Jadi jangan pandang. Ketika mereka tidak melakukan yang baik, ketika engkau sudah lakukan yang baik dan mereka tidak balas dengan yang baik, pandang kepada Bapa di sorga. Karena upahmu datang dari Dia, bukan dari orang-orang itu. Puji Tuhan. Jadi saudara, kita harus tetap ingat bahwa kasih yang sejati itu tidak menuntut balas. Nah, ini kita harus ingat. Engkau sudah sebarkan kasih, orang-orang masih tidak mengasihi engkau, jangan tuntut balas dari mereka. Bapa yang akan melihat dan memberikan pembalasan itu kepada kita. Puji Tuhan. Saudara, mari kita bawa di dalam doa. Bapa, kami mau mengasihi sesama kami. Kami mau berdoa bersama Bapa. Biar kasih-Mu Tuhan ada pada setiap kami. Kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang murni. Kasih filia, kasih persahabatan. Kasih dalam rumah tangga. Kasih dalam suami istri, hubungan suami istri. Bapa, biar semua Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan selalu ada di dalam kami ketika kami mengundang Yesus, mengundang Roh-Mu diam di dalam kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami yang masih kurang mengasihi ataupun masih sakit hati ketika kami menaburkan kasih tetapi orang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kami. Biar kami Tuhan lepaskan perasaan itu Bapa, kami lepaskan Bapa pengampunan kepada mereka supaya berkat-Mu boleh turun atas kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini, untuk mengajar kami lebih lagi untuk mengasihi Engkau Bapa lebih sungguh lagi dan mengasihi sesama kami dengan tidak menuntut balas. Terima kasih Yesus. Kami mau pegang firman-Mu. Kami mau lakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kasih Engkau sebarkan kepada sesamamu. Dan jangan lupa, kasih kita kepada Allah harus melebihi kasih kita kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati.